Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Satu kerinduan hati kami adalah tinggal diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Bapa. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Dan kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya, lebih dalam lagi. Kami mencintai-Mu Tuhan, kami merindukan kasih-Mu lebih dalam lagi. Haleluya.
melihat-Mu, itu kerinduan hati kami. Ini hidup kami, ini hati kami. Kau Tuhan yang berkuasa, tinggal di dalam hidup kami. Ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralaba, ya Ralaba. Haleluya. Lebih dari segalanya, lebih dari hidup kami, kasih setiamu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan jemaat Tuhan dimanapun berada. Kemarin di ibadah minggu kita telah mendengarkan kebenaran firman tentang level up relationship. Saya percaya kita semua diberkati dan saat ini kita akan kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kekal dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami Tuhan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Biar firman ini menguatkan setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, renungan firman Tuhan pagi ini dari Markus 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Saudara, firman Tuhan yang telah kita baca tadi menceritakan tentang Yesus menyembuhkan seorang tuli dan gagap. Tuli berarti tidak bisa mendengarkan. Seorang tuli adalah orang yang tidak bisa mendengarkan suara atau kata-kata, sehingga ia tidak bisa memahami nilai atau pesan yang dibawa oleh suara. Jika seorang tuli menjadi sembuh, maka dia akan mampu mendengarkan suara dan terbuka kemungkinan untuk mengerti isinya. Selanjutnya, dengan memahami pesan yang dibawa oleh suara, memungkinkan pula ia berbuat sesuatu. Seorang bisu adalah orang yang tidak bisa mengeluarkan suara. Ia mendengar tetapi tidak mampu mengeluarkan dengan lisan. Ia tahu dan mendengar pesan tetapi tidak bisa mengungkapkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam menjalani kehidupan kita sama seperti orang tuli dan bisu ini. Telinga kita tertutup terhadap firman Tuhan dan ajarannya, tertutup terhadap perintah dan larangan Tuhan.
kita mengabaikan bahkan tidak mendengarkan perkataan Tuhan dan kita bertindak dengan pikiran kita sendiri sehingga akhirnya kita tersesat dan kehilangan arah dan tujuan. Terkadang kita juga menjadi seperti seorang bisu yang tahu akan firman Tuhan dan kebenarannya. Kita mengerti setiap perintah dan larangan Tuhan, tetapi kita tidak mampu membahasakannya. Kita tidak mampu menceritakan kebenaran Tuhan dan kasih setia Tuhan kepada orang lain. Kita tidak mampu menceritakan kabar baik, Injil itu kepada orang yang membutuhkan kekuatan dan pengharapan. Saudara, lewat kisah Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan bisu ini, Tuhan mau berkata kepada kita semua seperti Dia berkata kepada orang yang bisu dan tuli itu, Efata, yang artinya terbukalah. Yesus mau mengajari kita bahwa hendaklah kita memiliki telinga yang terbuka untuk setiap ajaran Tuhan, telinga yang terbuka untuk setiap firman Tuhan yang menegur dan mengarahkan kita ke jalan yang benar, sehingga kita tidak salah langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Kita memiliki telinga yang selalu terbuka untuk mau diajar dan dididik oleh firman Tuhan yang akan membuat kita semakin kuat dan dewasa di dalam iman. Bahkan kita memiliki telinga yang selalu terbuka terhadap jeritan orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan. Saudara, melalui kisah Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan bisu ini pula, Tuhan mau mengajari kita semua bahwa kita harus mempunyai mulut yang terbuka untuk menceritakan kabar baik bagi semua orang, untuk bersaksi, menceritakan pertolongan, mujizat yang kita alami. Kita mempunyai mulut yang terbuka untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan memberi kekuatan bagi saudara kita yang lemah. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti Bapa kita di surga, seperti Tuhan yang selalu setia mendengarkan setiap doa dan permohonan kita. Telinganya yang selalu terbuka 24 jam. Dia tidak pernah tertidur. Dia selalu mendengar teriakan saya dan saudara minta tolong. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita di saat kita lemah. Demikianlah kita harus menjadi pribadi yang selalu memiliki telinga, yang selalu terbuka terhadap firman Tuhan, dan kita harus selalu memiliki mulut yang terbuka untuk menceritakan Yesus, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, menceritakan kabar baik, Injil kasih karunia itu kepada banyak orang, sehingga banyak orang mengenal Yesus sebagai juru selamat dan mereka diselamatkan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang selalu memiliki telinga yang terbuka, mulut yang terbuka Tuhan, untuk kami boleh menceritakan tentang Tuhan. Kami boleh membagi hidup kami bagi orang lain Tuhan, sehingga Engkau Tuhan boleh dipermuliakan, banyak orang mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, dan kami mau awali hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.